Tahukah kamu, pada Februari 2022, Indonesia dinobatkan menjadi negara terindah sedunia versi money.co.uk. Kekayaan alam Indonesia serta keberagaman budayanya lah yang memenangkan penghargaan tersebut. Sekitar 350 tahun yang lalu, para penjajah datang ke negeri kita tercinta. Tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa yang telah dikorbankan oleh para pahlawan sudah sepatutnya kita hargai. Caranya adalah dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Dengan adanya pengetahuan kewarganegaraan yang baik, segala aspek dalam berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan baik dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, pengetahuan kewarganegaraan juga dimaksudkan untuk mendidik masyarakat menjadi good citizen dan smart citizen guna menghadapi perkembangan pesat dunia di era globalisasi sekarang ini. Kita harus menempatkan dan menyadarkan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang taat akan kewajiban. Dengan menaatinya, niscaya hak kita akan terpenuhi sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Maka, marilah kita menolak lupa. Kewajiban yang paling penting adalah mengimplementasikan fondasi negara ini, yakni Pancasila. Jika jiwa Pancasila telah melekat, maka akan tumbuh rasa memiliki dan rasa bangga sehingga semakin ingin memajukan dan menyejahterakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kamu pasti pernah mendengar sebutan kata cendekia, tetapi kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan cendekia? Menurut KBBI, cendekia berarti berpikiran tajam dan lekas mengerti. Namun, sebenarnya cendekia memiliki makna yang lebih dari itu. Pencarian jati diri sebagai cendekia harus melalui proses belajar, diawali dengan pendidikan karakter yang merupakan salah satu hal dalam penentuan jati diri kita. Karakter menentukan pemikiran, sikap, serta perilaku yang kita miliki. Karakter juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian yang berbangsa Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting dari karakter adalah filsafat. Filsafat berarti kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah pemahaman terhadap hakikat alam semesta serta eksistensi manusia. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang sebelah mata ilmu filsafat, bahkan menganggap filsafat merupakan studi yang tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah logika. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan memahami logika, kita dapat membedakan penalaran yang benar dengan penalaran yang salah, sehingga sangat penting dalam penarikan kesimpulan yang tepat. Terakhir, etika. Etika mengatur perilaku kita supaya dapat memilih sejalan dengan kebaikan atau moral. Etika juga merupakan cabang dari ilmu filsafat, sehingga dapat dikatakan filsafat, logika, dan etika merupakan satu paket yang tidak dapat terpisahkan. Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Istilah ini cukup sering digunakan, namun tidak semua orang memahami makna dari istilah tersebut. Agar dapat memahami apa itu kewirausahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kata dasarnya. Kata wirausaha berasal dari gabungan kata wira dan usaha. Menurut KBBI, kata wira berarti pejuang, berani, pengorbanan. Sedangkan kata usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai waktu, modal, sumber daya, serta risiko. Tujuan kewirausahaan adalah memperoleh pendapatan atau kekayaan dengan menghasilkan produk untuk pemenuhan suatu kebutuhan. Terlebih lagi, kewirausahaan juga dapat menciptakan suatu kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Seorang pebisnis dapat dikatakan memiliki jiwa kewirausahaan apabila ia memiliki karakteristik berikut, yaitu mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras, mempunyai daya analisis yang baik, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya. Terakhir dan yang tak kalah penting adalah memiliki pengabdian yang besar terhadap usahanya.
Korupsi telah menjadi kisah berakar di Indonesia, bahkan dapat diibaratkan sebagai luka yang telah membusuk. Alasan terkuat untuk hal tersebut adalah karena korupsi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus-menerus sejak masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Berdasarkan sejarah panjang tersebut, korupsi di Indonesia telah membudaya dan bersifat sangat merugikan. Berbagai teori atau slogan yang bertebaran pun belum tentu dapat menuntaskan hal ini. Idealisme dan kejujuran yang awalnya dijunjung tinggi mengalami perubahan ketika bertemu dengan lingkungan yang sudah lihai akan korupsi, bahkan kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, dasar yang harus dibangun dan diperkuat untuk menghadapi godaan korupsi adalah perlu adanya moralitas dan mentalitas yang baik serta landasan akhlak yang mantap pada diri sendiri terlebih dahulu, agar segala ego dapat terkendalikan dengan semestinya. Apabila prinsip tersebut sudah menjadi bagian dalam diri kita, kemungkinan terpengaruh oleh hal yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, atau nepotisme akan terbilang tidak besar.